Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi, Ibu Apoteker Reski Handayani MPH. Eh, Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Slide selanjutnya. Perkenalkan, saya sendiri Lulu Septiani sebagai moderator dan teman-teman saya. Amanda Amanda Rosalia sebagai permateri, Emma Febrianti sebagai pemateri, Siti Nur Aisyah sebagai pemateri, Ririn Nurhayati sebagai pemateri. slide selanjutnya. Eh, Materi yang kami angkat yaitu Kestoda. Apa itu Kestoda? Kestoda merupakan kelas cacing parasit yang mempunyai badan berbentuk pipih, dorsiventral, bersegmen-segmen, tidak mempunyai rongga badan, mempunyai spulek, leher, dan proklotid. Cacing ini bersifat hermaprodit, cara multiplikasi atau reproduksi atau berkembang biak dengan jalan mengeluarkan telur atau yang disebut dengan ovipar dan kadang-kadang perbanyakan dalam bentuk larva. Cara infeksi biasanya dengan larva yang mengalami enkistasi masuk ke traktus digestivus hospes. Dua ordo yang penting dalam kelas Cestoda adalah Pseudophilidea dan Cyclophilidea. Slide selanjutnya. Ciri-ciri Kestoda sendiri memiliki tubuh pipih seperti pita dan bersegmen-segmen. Dua, tubuh terbagi skulek, leher, dan strobila. Ketiga, strobila terbagi atas segmen-segmen yang disebut proktotid. Keempat, jenis kelamin hemafrodit. Kelima, tidak mempunyai rongga tubuh. Keenam, tidak mempunyai sistem pencernaan. Ketujuh, sistem ekrese dan sistem saraf sederhana. Ke-8, sistem reproduksi sempurna. Kesembilan, stadium dewasa di dalam Instantinum hospes. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. baik, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi Cesoda. Klasifikasi Cesoda, kingdomnya yaitu Animalia, phylumnya Platyhelminthes, terus kelasnya Cestoda. Contoh dari klasifikasi Cestoda adalah Tanea solium, Tanea saginata, cacing pita ikan, Echinococcus granulosus, dan Hymenopletis nana. Selanjutnya, yaitu ada contohnya satu Taenia solium, inang definitif yaitu manusia, inang parantaranya babi, terus penyakitnya Taniasis, Cysticercosis, penularannya yaitu konsumsi daging babi yang mengandung larva atau Cysticercus yang belum matang sempurna. Dua, Tania saginata. Inang definitifnya yaitu manusia, inang parantaranya adalah sapi. Penyakit Taenisasis, penularan konsumsi daging sapi yang mengandung larva yang belum matang. Selanjutnya, Selanjutnya, contoh ketiga yaitu Dipilobothrium latum atau cacing pita ikan. Inang definitifnya manusia atau mamalia laut. Lalu inang perantaranya krustasea kecil atau dan juga ikan air tawar ya. Untuk penyakitnya sendiri Diplobothriasis, gangguan pencernaan, dan defisiensi vitamin B12. Untuk penularannya sendiri konsumsi ikan mentah atau setengah matang yang terinfeksi. Untuk infeksinya sendiri bisa dilihat di gambar sebelah di mana itu dimulai dari telur, cacing hingga bertumbuh menjadi besar dan dimakan ikan. Setelah dimakan ikan akan dimakan sama manusia. Slide selanjutnya. Contoh keempatnya itu Echinococcus granulosus. Inang definitifnya itu lebih ke hewan, contohnya anjing dan serigala. Dan inang perantaranya itu domba, sapi,
dan juga manusia. Penyakit hidatidosis atau penyakit yang akan didapat itu kista hidatik pada organ manusia. Untuk penularannya sendiri, konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi cacing, telur cacing dari feses anjing. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya akan saya bacakan contoh nomor 5. Himonolepis nana, cacing pita kerdil. Inang definitifnya manusia dan tikus. Inang perantaranya kutu atau serangga kecil opsional. Penyakit Hymenolepiasis, infeksi saluran pencernaan. Penularannya lewat konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi telur cacing. Selanjutnya, morfologinya panjang 5-10 meter, terdiri dari scolex, leher, dan strobila. Scolex berbentuk piriform, berukuran 1-2 mm, dilengkapi dengan 4 botilisap yang menonjol. Strobila terdiri dari 1000-2000 proklotid atau segmen di mana makin ke distal, proklotid semakin matang. Proklotid grafit berukuran 16-20 kali 5-7 mm dengan cabang uterus berjumlah 15-20. Hospes intermedier, sapi dan babi. Selanjutnya, siklus hidup Cestoda melibatkan tahap telur, larva, dan cacing dewasa dengan cacing dewasa hidup di usus inang definitif, sedangkan larva di jaringan inang perantara. Cacing pita membutuhkan 2 inang, yaitu inang perantara dan inang definitif. Selanjutnya yaitu dampak infeksi. Yang pertama, infeksi cacing pita atau Cestoda dapat menimbulkan berbagai komplikasi seperti gangguan pencernaan, gangguan otak, dan reaksi alergi. Yang kedua, gangguan pencernaan, penyumbatan saluran pencernaan, peradangan usus buntu, gangguan saluran empedu, dan pankreas. Yang ketiga, gangguan otak dan sistem saraf pusat atau neurosis T-sirkosis, kejang, sakit kepala kronis, demensia, stroke. Yang terakhir, reaksi alergi gatal, bengkak, kesulitan bernapas. Untuk pencegahannya, obat yang paling sering digunakan untuk mengobati infeksi cacing pita adalah praziquantel dan albendazole. Kedua obat ini bekerja dengan cara membunuh cacing dan telurnya, sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh melalui feses. Dari hasil presentasi kami didapat Kesimpulannya, Cestoda adalah parasit yang termasuk dalam kelompok cacing pipi atau plain helminthes. Siklus hidup Cestoda melibatkan inang perantara dan inang definitif. Infeksi Cestoda dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Diagnosa infeksi dilakukan melalui pemeriksaan tinta, serologi, dan pencitraan medis. Cestoda merupakan parasit yang dapat menimbulkan dampak kesehatan serius, sehingga kesadaran akan pencegahan dan pengendalian sangat penting untuk mengurangi angka infeksi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Slide selanjutnya, ini sumber dari materi yang kami dapat. Bisa lihat. Kami akhiri presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah atau perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.